Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang definisi perkembangan dan psikologi perkembangan yang disusun oleh Eko Purwanto dan Raden Muhammad Dimas Madinah. Dalam siklus kehidupannya, manusia pasti mengalami proses perkembangan baik dari segi fisik maupun psikologinya. Jika Anda melihat potret diri Anda semasa bayi, tahulah Anda bahwa selama ini secara pasti Anda telah berubah. Misalnya, dari seorang yang tidak berdaya sampai menjadi seorang mahasiswa seperti saat ini. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Dari hal ini terlihat bahwa manusia mengalami perkembangan sejak bayi, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai masa tua. Dalam proses perkembangan, jelas adanya perubahan-perubahan yang meliputi aspek fisik, intelektual, sosial, moral, bahasa, emosi, dan perasaan. Minat, motivasi, sikap, kepribadian, bakat, dan kreativitas, di mana dalam setiap aspek tersebut pada dasarnya membuat kombinasi-kombinasi atau hubungan baru yang kemudian membentuk spesialisasi fisik dan psikologis yang berbeda antara manusia yang satu dan lainnya. Dalam presentasi kali ini kita akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian psikologi perkembangan, dan kedua, apa pengertian definisi perkembangan, yang ketiga, apa tujuan psikologi perkembangan, dan yang keempat itu konsep definisi perkembangan. Pengertian psikologi perkembangan. Psikologi berasal dari kata psaisi dan logos yang mempunyai jiwa, dan ilmu psikologi dapat diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki dan membahas tentang proses jiwa atau mental dan perbuatan atau tingkah laku manusia dalam rangka berinteraksi dengan lingkungan kehidupan. Sedangkan perkembangan menunjukkan suatu proses tertentu yang menuju ke depan dan tidak dapat diulang kembali atau bersifat tetap dan maju. Psikologi perkembangan dirumuskan sebagai ilmu yang membahas jiwa dan tingkah laku manusia yang sedang dalam taraf perkembangan, mulai konsepsi sampai tua dan selanjutnya. Beberapa definisi psikologi perkembangan menurut para ahli. Menurut Dr. Kartini Kartono dalam Psikologi Anak. Yang pertama, psikologi perkembangan, psikologi anak. Ada suatu ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang mulai dengan periode masa bayi, anak pemain, anak sekolah, masa remaja sampai periode adolesen menjelang dewasa. Menurut Profesor Dr. F.J. Mong, Profesor Dr. A.M.P. Khenur, dan Profesor Dr. Siti Rahayu Haditoro dalam Psikologi Perkembangan. Psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang mempersoalkan faktor-faktor umum yang mempengaruhi proses perkembangan yang terjadi dalam diri pribadi seorang dengan menitikberatkan pada relasi antara kepribadian dan perkembangan. Yang ketiga, dalam Ensiklopedia Internasional, psikologi perkembangan adalah suatu cabang dari psikologi yang mengetengahkan pembahasan tentang perilaku anak secara historis. Titik berat pembahasannya pada penganalisa elemen-elemen perilaku anak yang dimungkinkan menjadi syarat terbentuknya perilaku dewasa yang kompleks.
B. Pengertian definisi perkembangan. Perkembangan menurut pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Dengan demikian, perkembangan berlangsung dari proses terbentuknya individu, dari proses bertemunya sperma dengan sel telur dan berlangsung sampai akhir hayat, yang bersifat timbulnya adanya perubahan dalam diri individu. Perkembangan merupakan serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman dan terdiri atas serangkaian perubahan yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Dimaksudkan bahwa perkembangan merupakan proses perubahan individu yang terjadi dari kematangan atau kemampuan seseorang sesuai usia normal dan pengalaman yang merupakan interaksi antara individu dan dengan lingkungan sekitar yang menyebabkan perubahan kualitatif dan kuantitatif yang menyebabkan perubahan pada diri individu tersebut. Perkembangan mengandung makna adanya permunculan sifat-sifat yang baru yang berbeda dari sebelumnya. Mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan yang merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian perkembangan yaitu merupakan perubahan individu ke arah yang lebih sempurna yang terjadi dari proses terbentuknya individu sampai akhir hayat dan berlangsung secara terus-menerus. Sebagai contoh, anak yang berusia 5 bulan hanya dapat tengkurap. Kemudian setelah kira-kira 7 bulan sudah bisa berdiri, tapi dengan bantuan orang lain. Kemudian pada umur 9 bulan baru dapat berdiri sendiri dan mulai berjalan sedikit demi sedikit. Setelah berusia 10 bulan baru dapat berjalan dengan lancar. Setelah itu dia dapat berlari. Maka proses perubahan tersebut dinamakan dengan perkembangan. Konsep perkembangan. Konsep perkembangan ini, perkembangan merupakan suatu proses dalam kehidupan manusia yang berlangsung secara terus-menerus sejak masa konsepsi sampai akhir hayat. Perkembangan juga diartikan sebagai perubahan-perubahan yang dialami oleh seseorang individu menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik yang menyangkut aspek fisik maupun psikis. Lebih jauh, Yusuf mengemukakan makna sistematis, progresif, dan berkesinambungan sebagai berikut. Yang pertama, sistematis berarti perubahan dalam perkembangan bersifat saling bergantungan atau saling mempengaruhi antar bagian organisme, fisik dan psikis, dan bagian-bagian tersebut merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contoh seperti kemampuan berjalan anak seiring dengan kematangan otot-otot kaki. Yang kedua, progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, dan mendalam, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Contoh perubahan proporsi dan ukuran fisik anak, perubahan kemampuan anak. Yang ketiga, berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme berlangsung secara beraturan dan berurutan. Perubahan tersebut tidak terjadi secara kebetulan atau meloncat-loncat. Contohnya, untuk dapat berdiri, seseorang anak harus menguasai tahapan perkembangan sebelumnya, yaitu kemampuan duduk dan merangkap. Tujuan psikologi perkembangan. Menurut Musen, Joger, dan Kagan, dewasa ini psikologi perkembangan lebih menitik beratkan pada usaha-usaha mengetahui sebab-sebab yang melandasi terjadinya pertumbuhan dan perkembangan manusia.
sehingga menimbulkan perubahan-perubahan. Oleh sebab itu, tujuan psikologi perkembangan meliputi 1. Memberikan, mengukur, menerangkan perubahan dalam tingkah laku serta kemampuan yang sedang berkembang sesuai dengan tingkah umur dan yang mempunyai ciri-ciri universal dalam arti yang berlaku bagi anak-anak di mana saja dan dalam lingkungan sosial budaya mana saja. Yang kedua, mempelajari perbedaan-perbedaan yang bersifat pribadi pada tahapan atau masa perkembangan tertentu. Yang ketiga, mempelajari tingkah laku anak pada lingkungan tertentu yang menimbulkan reaksi berbeda. Yang keempat, mempelajari penyimpangan dari tingkah laku yang dialami seseorang seperti kenakalan-kenakalan, kelainan-kelainan, dan fungsionalitas inteleknya, dan lain-lain. Sementara itu, menurut Elizabeth B. Harlock menyebutkan ada 6 tujuan psikologi perkembangan dewasa ini, yaitu 1. Menemukan perubahan-perubahan apakah yang terjadi pada usia yang umur dan khas dalam penampilan, perilaku, minat, dan tujuan dari masing-masing periode perkembangan. Kedua, menemukan kapan perubahan-perubahan itu terjadi. Yang ketiga, menemukan sebab-sebabnya. Yang keempat, menemukan bagaimana perubahan itu mempengaruhi perilaku. Yang kelima, menemukan dapat atau terjadinya perubahan-perubahan itu diramalkan. Yang keenam, menemukan apa perubahan-perubahan itu bersifat individual atau universal. Kesimpulan. Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, kami menarik kesimpulan sebagai berikut. Psikologi perkembangan dirumuskan sebagai ilmu yang membahas tentang gejala jiwa seseorang, baik menyangkut perkembangan atau kemunduran perilaku seseorang sejak masa konsepsi hingga dewasa. Psikologi perkembangan memiliki objek yang terbagi menjadi 2, yaitu 1. Objek material dan adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari atau diselidiki, atau suatu unsur yang ditentukan, suatu yang dijadikan sasaran pemikiran. Yang kedua, formal. Objek formal adalah cara memandang, meninjau yang dilakukan oleh seseorang peneliti terhadap objek materialnya serta prinsip-prinsip yang digunakannya. Psikologi perkembangan memiliki ruang lingkup meliputi masa dalam kandungan anak bayi, usia 2 minggu sampai 2 tahun, anak kecil 2 tahun sampai 6 tahun, anak sekolah 6 tahun sampai 12 tahun, masa pural, masa pra-remaja, dan masa remaja, serta masa dewasa. Dan psikologi perkembangan memiliki tujuan, yaitu 1. Menemukan perubahan-perubahan apakah yang terjadi pada usia yang umumnya dan khasnya dalam penampilan, perilaku, minat, dan tujuan dari masing-masing periode perkembangan, dan dapat menemukan kapan perubahan itu terjadi, sebab-sebabnya, bagaimana perubahan itu mempengaruhi perilaku, dan apakah perubahan itu bersifat individu dan universal. Ya, sekian presentasi kami dari kelompok 2, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.